Kalau dilihat kan sebenarnya tadi Mas Arief juga sempat bilang ide itu murah tapi eksekusinya yang mahal. Nah, di eksekusi ini peran investor itu sebenarnya penting nggak sih, Mas? Kalau saya jawabnya, kalau personal saya akan jawab investor itu penting, tergantung dari di sisi mana sekarang usaha kita itu berjalan. Selama beberapa kali saya setup usaha itu saya melakukannya secara bootstrap. Bootstrap meaningfulnya adalah bootstrap itu kita setup dengan dana sendiri, dan kita lakukan dengan kemampuan sendiri, ya kita terjun sendiri melakukan itu semuanya. Dan saya yakin teman-teman yang lain pun, sebagian teman-teman sekarang pun juga banyak yang melakukan usaha-usaha sendiri secara bootstrap ya. Biarpun itu juga seperti online shop yang ada itu kan sebetulnya juga merubah ide menjadi sebuah usaha kan, dan mereka melakukannya secara bootstrap. Ketika ditanyakan apakah kita perlu investor apa enggak, mungkin pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah sampai tahapan mana teman-teman sekarang sedang melakukan usahanya. Ada beberapa hal yang perlu diketahui ketika kita membuat suatu usaha. Kadang-kadang kita sendiri juga belum jelas bentuk usahanya itu seperti apa, atau kita sudah masuk dalam fase di mana usaha kita sudah generating profit generate, tapi kita ingin melakukannya menjadi jauh lebih besar seperti itu. Nah, berbeda fase, maka kebutuhan investor itu berbeda juga. Kalau misal kita masih dalam fase-fase awal, Mas ya, dalam fase-fase awal di mana kita masih mencari tahu kira-kira bisnis kita itu mau seperti apa, dan juga apa namanya dalam kondisi di mana kita sebetulnya juga masih belum yakin bahwa bisnis itu akan profit generated, ya lebih baik lakukannya secara mandiri, secara bootstrap. Jadi kita bisa menggunakan segala kemampuan yang kita miliki untuk terjun langsung ke situ, dan kemudian ya jadi kita belajar dari situ juga, kita memahami bagaimana seharusnya sebuah usaha itu dijalankan seperti itu. Nah, kalau misal ternyata usahanya itu adalah pengembangan produk, ya. Pengembangan produk di mana kita akan jual sebuah produk, kita buat satu produk, mungkin akan ada fase R&D, kemudian dari fase R&D ini kita berharap ada bootstrap, lakukan bootstrap. Tapi kalau misal nggak bisa di bootstrap, ya silahkan dari investor. Tapi jujur pada masa-masa awal ketika kita sebutnya biasanya sebagai seed funding atau mungkin angel funding. Nah, ketika funding pertama ini biasanya dapatnya itu nggak akan terlalu besar, dan mereka akan mengambil share yang cukup besar dari bagian dari kita. Karena itu lebih baik di fase itu nggak usah pakai investor. Sebisa mungkin nggak usah terjun sendiri. Kita memang harus nah, kapan investor itu dibutuhkan, Mas? Menurut saya investor itu akan dibutuhkan ketika kita sudah yakin bahwa kita sudah menemukan pola agar bisnis kita itu revenue generate. Sudah bisa profit generate. Jadi ketika kita sudah yakin bisnis ini adalah bisa menghasilkan profit, kita sudah bisa mendapatkan keuntungan dari bisnis ini, dan kita ingin mengembangkan usaha ini menjadi investor. Tapi kalau misal bisnis kita sebetulnya sudah profit generate, dan kita merasa nyaman saja, saya nyaman nih dengan profit segini, saya mau tumbuh 2-3 kali tahun depan, 5 kali tahun depan, nggak usah pakai investor. Kenapa? Karena ya usaha itu akan 100% milik Anda. The moment ketika Anda meminta investor, itu pasti akan nanti apa yang akan terjadi adalah mereka akan meminta, trade off-nya adalah mereka meminta kepemilikan, kan, meminta equity, dan mereka nggak akan menyerahkan cuma 5%. Ya wis pakai 3%, pakai duit saya ini, tapi aku kayak 3% nggak akan mau mereka umumnya akan minta
lebih besar daripada 10%, 20%, bahkan mungkin bisa jadi mereka akan minta lebih dari 50%. Kalau misal dilihat apa yang kita miliki sebetulnya. Investor itu ada beberapa jenis, Mas, ya. Kalau menurut saya, ya, menurut yang saya pahami, investor ada beberapa jenis. Ada orang-orang yang memang mereka ingin membantu kita, menyebutnya sebagai investor. Biasanya orang-orang ini invest itu bukan karena ide kita, tapi mereka invest karena track record kita. Karena mereka mengenal kita dan mereka tahu apa yang kita lakukan, mereka tahu bahwa karakter kita seperti apa, dan mereka akhirnya willing untuk ya wis tak modali sampean jalankan saya. Ini penting ya, makanya buat teman-teman semua agar selalu berusaha bekerja dengan sepenuh hati, dengan penuh profesionalisme. Tapi yang mungkin sukar dicari ini ya. Tapi kalau Anda tahu orangnya dan paham bagaimana mendapatkannya, ini adalah kita bisa mendapatkan apa yang disebut dengan nama strategic investor. Nah, strategic investor ini investor yang betul-betul akan membawa perubahan kepada perusahaannya. Jadi strategic investor ini tidak hanya dia akan menyuntikkan dana. Biasanya mereka suntikan dananya mungkin nggak akan terlalu besar. Tapi apa yang akan mereka lakukan adalah mereka akan terlibat melihat ini loh yang harus diperbaiki, ini yang harus dikurangi, ini yang harus dibenahi, dan juga mereka akan membuka network kepada network mereka. Jadi membuka usaha kita kepada network mereka sehingga kita bisa mendapatkan kemungkinan pertumbuhan yang jauh lebih besar seperti itu. Ya. Oke. Kalau ini pertanyaannya mungkin agak sedikit personal nih, Mas. Selama Mas Arief bergerak di bikin bisnis dan segala macam itu, Mas Arief pernah mengalami suatu kegagalan dan sampai mungkin pilot gitu nggak, Mas? Sering sih, Mas. Sering. Itu dulu. Jadi jujur aja, saya mungkin ada ketika buka ISIT ya, ISIT itu kan tahun ya, itu ada mungkin tiga kali kita naik turun mengenable big data untuk enterprise. Tujuan pertamanya kan seperti itu dasarnya. Jadi bagaimana kita mengenable big data untuk enterprise. Tapi sayangnya marketnya belum siap. Kita hanya punya satu customer, semua capital kita habis. Itu semua equity kita habis dan terpaksa pada bulan kelima dari usaha itu berdiri itu cash kita tuh hampir zero. Dan akhirnya muncul ide bahwa ini seharusnya saya balik ke Surabaya. Jadi saya pindah dari Singapura ke Surabaya waktu itu dan dijalankan dari Surabaya. Nah, dari situ kemudian mulai naik lagi, kita sampai kita bisa buat itu sampai sekitar 7 juta US dollar dalam 1 tahun, pada tahun ke-3. Nah, tapi kemudian turun lagi, ada beberapa hal lagi yang kemudian menyebabkan angka ini turun. Nggak sampai 0 sih, kalau yang berikutnya itu nggak sampai 0, tapi lebih kepada bagaimana project ini dijalankan, bukan project, sorry, bagaimana cash revenue ini dijalankan, yang menyebabkan paling nggak ada kisruh di dalam, yang menyebabkan paling nggak ada permasalahan di masalah cash flow kami, dan juga bagaimana kami harus mempertanggungjawabnya kepada investor, seperti itu.
cukup parah juga waktu itu. Uh, kita berusaha bangkit lagi dari situ, naik lagi, dan kemudian turun lagi seperti itu. Dan ya hal itu sih terjadi beberapa kali. Saya ngalamin itu beberapa kali, nggak hanya di ISIT tapi juga di beberapa usaha saya. Jadi sebenarnya biasa ya, naik turun itu biasa sebenarnya. Naik turun itu biasa sebenarnya, tentang tinggal gimana kita untuk meresponnya untuk bisa bangkit lagi, atau kita ya sudah gitu terpuruk di kondisi itu. Iya. Persaingan, kalau dari sisi gimana Mas? Kalau dari sisi persaingan ini Mas, dari IC terus Mas Arif kan sekarang ke Kano Solution ya, itu sebenarnya kalau dilihat dari profil bisnisnya mirip kan ya, itu karena nggak ada pesaing terus ya bikin saingan sendiri, atau gimana Mas ceritanya Mas? Oke, tentang Kano Mas ya. Kalau Kano sebenarnya saya bootstrapnya sudah setahun ya, hampir setahun. Kenapa saya buat Kano? Karena waktu itu ketika di ISIT itu ada beberapa hal yang tidak bisa saya lakukan. Apalagi kalau berhubungan dengan ide-ide yang perlu saya lakukan di Indonesia. Seperti itu. Dan ini kan lagi masa-masa pandemi ini Mas. Ini dari Mas Arif sendiri itu berasa nggak sih Mas di usahanya di Kano Solution?